Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Anak dan Kemenakan bagian kelima. Selamat mendengarkan. Tari setangan ini dengan beberapa tari yang lain yang lazim di Padang dibarui oleh pemuda dan pemudi sehingga dapat ditarikan oleh perempuan dan laki-laki dengan tidak melanggar rasa kesopanan sebagai tari balanse dan tari kaparinyo yang telah lama di Padang. Dengan demikian dapatlah diganti dansa barat yang tidak disetujui oleh orang tua-tua dan juga oleh sebagian anak-anak muda dengan tari sendiri yang tiada kurang menggembirakan. Tari-tari ini disertai oleh nyanyian pantun berbalas-balasan yang menambah kegirangan. Atas permintaan orang banyak, Mr. Yatim terpaksa menari sapu tangan dengan Putih Bidasari diiringkan oleh Dr. Ajis dengan Siti Nurmala. Sejak waktu itu kelihatan Putih Bidasari hampir selalu dekat Mr. Yatim. Melihat hal yang demikian ini, rupanya Baginda Mais kurang senang hatinya karena harapannya hendak memperagakan kepada umum bahwa anaknya lah yang setara dengan Mr. Yatim tiada sampai. Istimewa pula karena bukannya Putih Bidasari saja yang sebagai lekat kepada Mr. Yatim, tapi anaknya Siti Nurmala pun hampir tiada lepas dari Dr. Ajis. Oleh sebab itu dipanggilnya lah anaknya itu lalu berkata perlahan-lahan, "Nur, mengapa tiada kau dekati Mr. Yatim? Perlihatkanlah kepada sekalian jamu bahwa engkaulah putri perayaan malam ini yang harus memasangi Mr. Yatim sebagai raja perayaan. Di antara gadis-gadis yang ada, engkaulah yang tercantik, yang harus melayaninya sebagai orang yang tertinggi. Kurang baik rupanya kalau ia dibiarkan dengan Putih Bidasari saja, sebagai tak ada gadis-gadis lain yang mengindahkannya. Oleh sebab itu, pergilah kepadanya dan ajaklah ia menari, supaya jangan dikatakan orang kita tak tahu menghormati kepada jamu itu." Tatkala didengar Siti Nurmala perkataan ayahnya ini, ariflah ia apa tujuan ayahnya. Walaupun ia tiada suka melakukannya, tetapi tiada berani membantah. Oleh sebab itu pergi juga ia kepada Mr. Yatim mengajak menari. Kemudian akan dibicarakannya perkara ini dengan Dr. Ajis dan akan dicarinya akal untuk membatalkan maksud ayahnya ini. Mr. Yatim tiada dapat menampik ajakan sahabat karibnya yang disayanginya ini. Oleh sebab itu menarilah mereka berdua. Putih Bidasari sebenarnya tiada suka melihat tunangannya menari dengan gadis lain, walaupun dengan Siti Nurmala yang terlebih disayanginya dari sahabatnya yang lain. Bukan karena ia cemburu kepada Siti Nurmala, tetapi karena ia hendak memperlihatkan kepada orang banyak bahwa ia telah bertunangan dengan Mr. Yatim. Sungguh pun demikian dirasainya pula bahwa ia tak boleh melarang Mr. Yatim menari dengan gadis lain, karena itu suatu kehormatan bagi saudaranya. Oleh sebab itu pergilah ia kepada kumpulan gadis-gadis yang lain. Setelah menarilah Mr. Yatim dengan Siti Nurmala, pergilah Baginda Mais kepada Dr. Ajis yang sedang meminum limonade seorang diri. "Dokter, tidakkah dokter hendak menari pula? Lihatlah Mr. Yatim menari dengan Siti Nurmala sebagai merpati dua sejoli." Dr. Ajis memperhatikan muka Baginda Mais sebagai hendak mengajuk yang dituju saudagar ini dengan perkataannya itu. Lalu ia menjawab, "Nantilah hamba menari pula dengan Nurmala. Ajaklah Putih Bidasari menari dahulu supaya Mr. Yatim jangan menari sendiri." "Baiklah," kata Dr. Ajis, lalu pergi mengajak Putih Bidasari menari mengawani Mr. Yatim dengan Siti Nurmala. Setelah dilihat Baginda Mais kedua pasang pemuda dan pemudi itu telah menari dengan amat baiknya, pergilah ia duduk dekat Hop Jaksa Sultan Alam Shah, lalu berkata, "Engkau Hop, coba lihat Mr. Yatim menari dengan Nurmala itu, amat manisnya, sebagai bulan dengan matahari. Begitu pula Dr. Ajis dengan Putri Bidasari. Bagaimana pikiran engkau?
jika kita pertunangkan kedua pasang merpati yang sejoli ini?" Sultan Alamsyah segera arif akan maksud Baginda Mais ini, walaupun perkataannya itu dikeluarkannya sambil tertawa. Hatinya mulai khawatir kalau saudagar ini benar-benar mengingini anaknya sebagai menantu. Oleh sebab itu, dengan segera dipotongnya pembicaraan itu dengan perkataan, "Yatim telah bertunangan dengan Bidasari sebelum ia pergi ke negeri Eropa. Tiada lama lagi akan hamba kawinkan mereka." "Telah bertunangan dan akan dikawinkan adik dengan kakak?" tanyanya dengan amat herannya, karena sesungguhnya tiada diketahuinya bahwa Misteri Yatim bukan kakak kandung Putih Bidasari, tetapi saudara sepupunya. "Putih Bidasari bukan anak hamba, tetapi kemenakan hamba. Patut dikawinkan dengan Yatim, anak hamba. Satu dari maksud hamba menyuruh belajar Yatim ke negeri barat ialah supaya kemenakan hamba mendapat suami yang baik." Mendengar jawaban Hop Jaksa ini, hilanglah kegembiraan Baginda Mais dan putuslah pengharapannya. Segala usahanya akan memungut menantu Misteri Yatim akan sia-sia belaka. Idamannya yang telah bersarang dalam hatinya semenjak ia mendapat kabar Yatim di negeri barat telah mendapat derajat master dan doktor, sekarang menguap di udara. Teringat pantun ejekan yang demikian bunyinya, "Sapu tangan penyapu tangan, diambil penyapu muka, malang tangan celaka tangan dalam tangan orang yang punya." Sekali-kali tiada saya sangka Putih Bidasari kemenakan engku. Pada hemat saya ia anak kandung engku juga, adik Misteri Yatim. Bidasari anak kandung kakak hamba Putih Renosari dan ayahnya Sultan Baheram. Oleh karena hamba ingin hendak menuduhkannya dengan Misteri Yatim, hamba perihalalah ia di rumah hamba bersama-sama dengan Yatim sejak ia berumur 6 tahun. Dan hamba sekolahkan ia supaya Yatim mendapat istri yang terpelajar. Dan rupanya kedua anak-anak ini telah bercinta-cintaan pula. Sebenarnya saya ingin hendak mengambil Misteri Yatim jadi menantu saya untuk Siti Nurmala, supaya ia tetap tinggal di Padang ini dan bekerja untuk bangsanya dalam suatu kantor pengacara yang akan saya dirikan dan saya serahkan sebulatnya kepadanya," kata Baginda Mais dengan amat kecewa rupanya. "Setelah ia kawin dengan Bidasari pun, dapat juga engkau menyampaikan niat engkau itu. Asal Yatim sendiri suka tentang Siti Nurmala, rasa hamba Dr. Aziz tak kurang baiknya, dan rupanya mereka pun telah bercinta-cintaan pula. Tidakkah lebih baik kalau keduanya dikawinkan, supaya perkawinannya dapat dilangsungkan bersama-sama dengan perkawinan Yatim dengan Bidasari?" "Nantilah saya pikirkan," sahut Baginda Mais, tetapi dalam hatinya ia berkata, "Tidak, Misteri Yatim harus kawin dengan Nurmala. Aku tidak akan mundur. Segala daya upaya akan kujalankan untuk mengambil Yatim untuk menantuku. Biar habis uangku, asal sampai cita-citaku. Akan kuperlihatkan lagi kekuasaan kekayaanku. Tak lalu dandang di air, di gurun, di tanjakan juga." Selesai menari, diedarkanlah makanan karena perut mulai berasa lapar, dan sesudah makan dipertunjukkannya lah permainan sulap dan sihir untuk penutup. Di atas sebuah meja diletakkan sebuah lukah oleh seorang hobatan, lalu dibacakannya mantra. Lukah ini bergerak dengan sendirinya, mula-mula perlahan-lahan, tetapi kian lama kian kencang dan cepat, ke kiri dan ke kanan seakan-akan orang ratib dengan tiada berhenti-hentinya. Penonton heran dan geli melihat keganjilan ini. Seorang penonton disuruh menahan gerakan lukah ini, tetapi tak dapat. Lukah ini terus bergerak, walaupun dipagut oleh orang ini. Kemudian disuruh-suruh orang menahan lukah itu, seorang di kanan, seorang di kiri. Itu pun tiada dapat. Jangankan berhenti lukah itu, bahkan kedua orang ini tertarik ke kiri dan ke kanan, sebagai tiada berdaya lagi. Ketakjuban dan geli hati penonton makin bertambah, sehingga sekaliannya tertawa gelak-gelak. Dengan 4 orang pun
tak dapat dihentikan pergerakan luka itu. Hanya sesudah dipegang oleh orang hobatan tadi, barulah ia diam. Permainan kedua yang diperlihatkan ialah pengendaraan kuda. 8 orang anak-anak yang berumur kira-kira 15 tahun disuruh menunggang 4 buah sapu ijuk. Tiap-tiap sapu 2 orang anak, seorang memegang ijuknya sebagai kepala kuda dan seorang lagi memegang tangkainya sebagai ekor kuda. Kemudian keempat kuda ini dilepaskan. Ke-8 anak-anak ini terayun ke kiri, ke kanan, terdorong ke muka dan tersurut ke belakang, kadang-kadang terlompat ke atas sebagai penunggang kuda yang tiada berdaya. Yang dipermain-mainkan oleh kudanya adalah seakan-akan anak ini tiada ingat lagi akan dirinya. Penonton tertawa pula amat ramainya karena geli melihat kelakuan anak-anak itu. Akhirnya bertumbuklah penunggang seekor kuda dengan penunggang kuda yang lain sehingga jatuhlah mereka ke tanah. Barulah mereka ingat akan dirinya dan terlepas tangannya dari sapu itu. Tatkala ditanyakan kepada penunggang-penunggang ini waktu itu mengapa mereka tadi sebagai orang mengigau dalam tidur, seorang pun tiada ada yang ingat apa yang telah terjadi atas dirinya. Mereka pun heran melihat orang menertawakannya dan menanyakan kepadanya perbuatan yang pada rasa mereka tidak dilakukannya. Permainan yang ketiga yang dipertunjukkan lebih mengherankan penonton. Seorang anak yang berumur kira-kira 10 tahun disuruh meniti kawat yang panjang yang telah dibentangkan di atas panggung. Anak ini tak berani meniti kawat itu. Setelah dipegangkan oleh orang hobatan tadi, masih ia jatuh beberapa kali karena ia belum biasa meniti bambu pun, apalagi kawat yang sehalus itu. Kemudian anak ini dimurcakan oleh dukun hobatan di atas sebuah kursi setelah dibangunkan pula. Lalu disuruh meniti kawat tadi. Sekarang dapat dititinya kawat ini dengan sendirinya. Pulang balik beberapa kali dengan mudahnya dan tiada jatuh, tetapi dengan tiada disadarkannya perbuatannya ini. Setelah ia dibangunkan kembali dari biusnya dan disuruh pula meniti kawat tadi, tiadalah dapat dan tiadalah berani lagi ia. Permainan yang keempat ialah kekebalan. Seorang guru maju ke muka lalu membuka bajunya sehingga kelihatan punggung dan dadanya sesudah dibacanya mantra, lalu disuruh tetaknya punggung dan dadanya dengan parang yang tajam. Tiap-tiap kali ditetak rupanya ia sebagai merejan sehingga gembung dada dan punggungnya, dan karena itu rupanya tetakan ini tiada melukai kulitnya, hanya garis putih yang berbayang sebagai suatu bekas yang segera hilang pula kembali. Sebagai penutup diperlihatkan permainan dabus. Seorang khalifah memanterai beberapa orang muridnya, lalu disuruhnya mereka ratib saman sampai mereka murca, tak ingatkan diri. Kemudian disayatnya kulit dada dan punggung murid-murid ini sampai luka dalam, tetapi darahnya tiada keluar. Setelah diperlihatkan luka ini kepada penonton, lalu dipertautkannya kedua pinggir luka ini dengan tangannya, kemudian ditekannya dan diurutnya beberapa kali dengan telapak tangannya. Kedua pinggir luka ini bertaut kembali, hanya tinggal bekasnya sebagai gurisan. Dabus ini bukannya memberi ngeri saja kepada penonton, tetapi juga mendatangkan keheranan yang amat sangat. Di sini ditutuplah perayaan penyambutan Mr. Yatim ini oleh panitia dengan ucapan terima kasih dan selamat malam, dan sekalian jamu pun kembalilah ke rumah masing-masing dengan perasaan puas. Hanya Baginda Maislah yang tak puas dan kecewa, walaupun peralatan yang telah diadakannya dengan susah payah dan biaya yang tak sedikit itu tak ada celaknya, karena maksud yang ditujunya dengan mengadakan perayaan yang besar ini, yaitu hendak memungut menantu Mr. Yatim. Tampak-tampaknya takkan dapat dicapainya. Oleh sebab itu, walaupun malam telah larut tatkala ia sampai ke rumahnya, matanya tak dapat dipicingkannya, dan gelisahlah ia berbaring di tempat tidurnya sampai pagi hari, karena memikirkan kepastian yang didengarnya dari Sultan Alam Shah tentang anaknya Mr. Yatim tidak lama lagi akan dikawinkan dengan Putih Bidasari. Tidak, katanya kepada istrinya Upik bungsu.
pada keesokan harinya. Mr. Yatim tak boleh kawin dengan Putih Bidasari, tetapi harus dengan Nurmala. Sebagai saya telah mengusahakan peralatan kedatangan Master ini, begitu pula akan saya usahakan peralatan perkawinannya dengan Nurmala. Dengan tiada memandang uang atau susah, apa gunanya harta saya yang sekian banyaknya ini, jika tiada dapat ia memenuhi sekalian keinginan hati saya. Yang harus dikerjakan lebih dahulu ialah menceraikan Putih Bidasari dengan Mr. Yatim, kemudian memperhubungkan Mr. Yatim dengan Nurmala. Dan untuk ini harus diceraikan Nurmala dari Dr. Aziz, karena rupanya anak ini telah jatuh cinta kepada dokter ini. Sebagai Bidasari telah cinta pula kepada Mr. Yatim. Bagaimana pikiranmu, Pik? Sebenarnya Upik bungsu tiada memilih antara Mr. Yatim dan Dr. Aziz untuk suami anaknya. Baginya sama keduanya sama-sama muda, sama-sama rancak, dan sama-sama berpangkat. Kalau Dr. Aziz yang dipilihnya hanyalah karena dilihatnya anaknya Nurmala suka kepada dokter ini. Tetapi ia tiada berani membantah kesukaan suaminya. Oleh sebab itu ia harus melebihkan Mr. Yatim dari Dr. Aziz. Tak dapatkah kita minta pertolongan dukun yang pandai ilmu guna-guna, pekasih dan pembenci, supaya Mr. Yatim benci kepada Putih Bidasari dan suka kepada Nurmala, dan supaya Nurmala suka kepada Mr. Yatim dan benci kepada Dr. Aziz, kata Upik bungsu yang hendak menyenangkan hati suaminya. Pikiranmu ini memang benar. Inilah jalan yang harus kita turut lebih dahulu. Dukun yang pandai banyak, tetapi harus kita pilih yang ayahnya. Perkara biayanya takkan kita tumbang, berapa saja kita isi adatnya. Lain daripada itu, coba kita bujuk orang tua Putih Bidasari, Sultan Baheram dan Putih Renosari, supaya mereka mau mengawinkan anaknya ini dengan laki-laki lain. Kita beri ia uang seberapa yang dimintanya, dan kita tanggung sekalian biaya perkawinan itu. Kemudian kita usahakan pula mencari laki-laki bangsawan atau berpangkat yang suka mengawini Putih Bidasari dengan uang jemputan 1.000 rupiah misalnya. Ya engku, inilah yang sebaik-baiknya kita kerjakan untuk mencapai maksud kita ini, kata istrinya kepada suaminya. Esok harinya kita pergi ke kampung sebelah, ke rumah mereka, untuk menduga hati mereka tentang laki-laki yang suka mengawini Putih Bidasari. Dan dukun guna-guna itu segera pula akan saya usahakan. Siti Nurmala yang diperundingkan oleh kedua orang tuanya ini pada waktu itu masih berselubung kain selimut karena mengantuk dan lelah beralat malam tadi. Sekarang pemirsa kita ceritakan Sultan Baheram, ayahnya Putih Bidasari. Sultan Baheram adalah seorang bangsawan Padang yang berumur lebih dari 50 tahun. Ia ipar Hop Jaksa Sultan Alamsah sebab ia kawin dengan kakak Hop Jaksa ini, Putih Renosari. Dari perkawinan ini mereka hanya mempunyai seorang anak perempuan, yaitu Putih Bidasari, yang pada waktu itu berumur 20 tahun. Anaknya yang lain-lain, kakak Putih Bidasari, mati muda sekaliannya. Sehingga timbul kepercayaan dalam hatinya bahwa ia pantang memelihara anak. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.